Halo semua, perkenalan namaku Krisna Hatma van den Brink. Aku dari kelas 8C nomor urut 31 dan pada hari ini aku akan memperhatikan dan menjelaskan kerjanya hukum Newton 1, 2, dan 3 dengan menggunakan busur dan panah. Selamat menonton. Apakah itu hukum Newton? Hukum Newton adalah 3 prinsip dasar yang digunakan untuk menjelaskan gerakan benda. Hukum-hukum ini dirumuskan oleh ilmuwan Sir Isaac Newton pada abad ke-17 dan merupakan dasar dari mekanika klasik. Hukum-hukum ini diketahui sebagai hukum Newton 1, 2, dan 3. Dengan menggunakan hukum-hukum ini, kita dapat memprediksi dan menjelaskan berbagai fenomena gerakan benda di alam semesta ini. Ini penjelasan yang lebih detail tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Dalam hukum Newton 1 menyatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Ini bisa dilihat dengan dorongan pada panahan. Sebelum ditembak, saat panah diam menurut hukum pertama Newton, panah akan tetap dalam keadaan diam kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Ketika busur ditarik, panah akan tetap diam karena gaya gesekan antara panah dan busur. Namun, ketika busur dilepaskan, panah akan mulai bergerak ke depan karena tidak ada gaya yang menghambatnya. Setelah panah ditembak, kecenderungan panah untuk tetap bergerak maju sejalan dengan hukum Newton pertama. Panah akan terus bergerak lurus ke depan dengan kecepatan yang konstan sampai gaya-gaya eksternal seperti gesekan udara atau gravitasi mulai mempengaruhi gerakannya. Rumus untuk hukum Newton yang pertama ini adalah F sama dengan M dikali A. F adalah gaya dorong, satuannya N, Newton. M sama dengan massa, satuannya adalah kilogram. Dan A adalah percepatan, dan satuannya adalah meter per second. Setelah hukum Newton yang pertama, kita mempunyai hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua menyatakan bahwa percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum Newton kedua tersebut merupakan salah satu hukum terpenting dalam ilmu fisika. Hukum ini bisa dilihat dari gaya pegas yang terjadi di busur. Dalam hukum Newton kedua, gaya pegas dihasilkan dari karet atau pegas yang direngkangkan. Contoh gaya pegas yang kita bisa lihat pada gerakan anak panah yang dilepaskan. Ketika memanah, karet yang ditarik akan menghasilkan gaya pegas dan membuat anak panah terlontar. Rumus untuk hukum Newton kedua adalah F sama dengan minus Kx. F adalah gaya yang diberikan oleh pegas pada panah dalam satuan Newton, dan K adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, dan X adalah perubahan panjang pegas dari posisi setimbang dalam satuan meter. Oh ya, nyaris lupa. Ada massa yang terlibat di sini. Massanya ada di anak panah. Massa bisa mengakibatkan perubahan kecepatan anak panah. Karena lebih banyak massa pada anak panah akan membutuhkan lebih banyak gaya yang diperlukan untuk menembakkan anak panah tersebut.
Dan terakhir, kita mempunyai hukum Newton ketiga. Hukum ini menjelaskan bahwa setiap aksi akan menghasilkan reaksi. Ketika satu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang menerima gaya memberikan gaya yang sama dengan gaya benda pertama, tetapi berlawanan arah. Ini bisa dilihat dari gaya pegas dari tali karet busur. Gaya yang kita dapat untuk hukum Newton ketiga adalah gaya pegas. Hukum Newton ketiga berlaku ketika panah dilepaskan dari busur. Ketika panah diberikan gaya oleh tangan saya yang menghasilkan aksi, anak panah akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah pada busur. Ini dapat menghasilkan reaksi. Ini dapat menyebabkan panah untuk terlempar ke arah yang berlawanan dengan arah gaya yang diberikan oleh busur. Rumus untuk gaya untuk hukum Newton ketiga adalah F sama dengan M dikali A. F adalah gaya yang dikenakan oleh busur pada panah, M adalah massa panah, dan A adalah percepatan panah. Juga jangan lupa dengan gaya gravitasi. Pada saat panah sedang terbang di udara, gravitasi bumi yang menghasilkan aksi akan menarik anak panahnya. Oleh karena itu, anak panahnya akan mulai jatuh ke bawah. Ini dapat menghasilkan reaksi. Oleh karena itu, anak panahnya akan berhenti gerak ketika sudah kena sesuatu benda. Sekian penjelasan dan contoh penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3 yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih untuk semua yang nonton.